Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Agus berharap mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Bisa menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak dengan orang yang tidak kenal, selalu cuci tangan. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa mulai. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu jenis-jenis ekosistem, materi yang akan Pak Agus sampaikan kali ini. Ya, materi yang akan dipelajari hari ini adalah satu, jenis-jenis ekosistem. Pikiran utama dalam sebuah paragraf, penggolongan hewan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita di hari ini. Satu, ya, menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat menemukan, mengidentifikasi. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya. Ada ya, jenis-jenis ekosistem ada dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terdiri dari dua, ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem buatan itu contohnya sawah dan bendungan. Ekosistem air itu seperti air asin dan air tawar. Air tawar itu danau, contohnya itu ya, kolam dan sungai itu airnya air tawar. Sedangkan air asin itu laut ya, itu di situ ada ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam. Nah, ekosistem daratnya itu contohnya banyak sekali, ada hutan, ada padang rumput, ada padang pasir, tundra, taiga. Tahu semua ya anak-anak ya? Ya, ada yang mau tanya enggak ini? Nah, sedangkan ekosistem buatan itu sawah, terus bendungan. Bendungan itu kalau bahasa Jawanya waduk itu ya. Di Jawa Tengah punya dua waduk itu ya. Waduk Kedungombo dan waduk Wadas Lintang itu ada di Wonosobo. Silakan kalian buka buku paket halaman 10, itu ada bacaan teks ya. Kamu cermati tentang jenis-jenis ekosistem. Terus di halaman berikutnya itu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu terbagi menjadi 3. Ya, golongan hewan apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang bisa menyebutkan jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, 1. Ya, Akila. Oh, betul ya. 3 golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ketiga golongan hewan itu mempunyai ciri. Yang pertama, hewan herbivora dulu. Hewan herbivora itu memiliki gigi seri ya. Gunanya untuk apa? Gigi seri ini memotong makanan sebelum dikunyah. Terus gigi gerahamnya untuk apa? Untuk mengunyah. Ya, untuk mengunyah atau melunakkan makanan. Selain giginya, ya, hewan herbivora itu tidak memiliki gigi taring. Yang ketiga, gigi gerahamnya herbivora ini digunakan untuk mengunyah ya, tadi sudah Pak Agus sebutkan, mengunyah. Cirinya seperti apa gigi geraham? Cirinya seperti apa gigi geraham herbivora? Permukaannya lebar dan bergerigi. Terus yang keempat, ciri yang keempat ada yang tidak memiliki gigi tapi memiliki tembolok, sama ya, fungsinya tembolok itu sama ya.
menghaluskan atau melunakkan makanan. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang kuat. Apa fungsi gigi taring itu? Ya, untuk mengoyak daging. Paham ya, mengoyak daging. Gigi taring itu yang tajam itu yang kalau kita lihat ya, itu kayak harimau. Makanya gigi harimau itu ya seperti itu, taring, ya berbentuk taring. Hewan pemakan daging itu rata-rata menakutkan, membahayakan ya. Itu masuk binatang buas, hewan buas. Lanjut, selain gigi taring, ada pula yang memiliki bisa atau racun. Ini hewan pemakan daging, ada yang memiliki bisa, ya. Ular itu tidak punya gigi taring, tapi makan daging, ya. Caranya dengan melilit, ya, melilit dan menelan. Terus yang ketiga, ciri yang ketiga itu biasanya memiliki indera penglihat yang sangat tajam. Indera penglihatan, penciuman yang sangat tajam. Harimau itu penciumannya tajam. Terus anjing juga penciumannya sangat tajam. Terus hewan omnivora itu mempunyai gigi geraham untuk mengunyah. Selain gigi geraham, dia juga punya gigi taring. Jadi omnivora itu punya dua-duanya, gigi geraham dan gigi taring. Ya, gigi gerahamnya untuk mengunyah, gigi taringnya untuk mengoyak makanan. Manusia punya ini, gigi geraham dan gigi taring. Ya, gigi seri untuk memotong makanan. Jadi ada tiga, itu omnivora itu punya tiga-tiganya, gigi geraham, gigi taring, gigi seri. Nah, serinya untuk memotong makanan. Kalau manusia itu termasuk omnivora, tapi bukan hewan ya manusia. Omnivora itu ya, manusia itu bukan hewan, bukan hewan. Ulangi. Omnivora itu mempunyai 3 macam gigi sekaligus. Gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Manusia itu punya. Ya, boleh dikatakan manusia juga omnivora, pemakan segala. Ya, tumbuhan, hewan yang dimakan. Jadi gigi seri itu yang ada di depan, itu gigi serinya itu memotong makanan. Gigi taringnya ada di samping ya. Itu untuk mengoyak atau merobek daging. Terus gigi gerahamnya yang ada di samping itu untuk mengunyah, melembutkan makanan. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sudah paham semua? Paham ya? Ya, bagus, lanjut. Nah, setelah kamu tadi melihat, ya, mempelajari apa yang Pak Agus sampaikan, silakan ya, nanti tugas ya, dengan menggunakan data ini, kamu nanti membuat karangan non fiksi. Apa petunjuknya? Ini, pilihlah satu jawaban dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang kamu suka. Ayam misalkan. Ayam judulnya. Buat 3 paragraf. Ayam itu makannya apa ya? Tinggalnya di mana? Itu nanti dibuat 3 paragraf. Ya. Itu tugasnya. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang Pak Agus berikan. Ini Pak Agus memberikan soal berupa link ya, link di Google Form. Nanti silakan diisi. Pak Agus akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.